kebiasaannya kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita naikkan pujian penyembahan kemanakah aku dapat pergi.
Tuhan untuk kesempatan pagi hari yang indah ini ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan untuk cuaca yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan anak-anakmu seberapa kami yang ada, kami datang Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapak. Tiba saatnya Tuhan kami akan memulai Tuhan kebaktian kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau memberkati Tuhan pelayan-pelayan pada pagi hari ini ya Bapak. Baik itu pemain musik, singer, LCD, pemimpin pujian Tuhan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk semua jemaat-jemaat kami Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapak. Baik itu yang sedang menonton ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati ya Bapak keberadaan mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam keadaan yang sakit Tuhan. Engkau jamah sembuhkan ya Bapak. Yang sedang dalam berpergian Tuhan, kiranya Engkau melindungi Tuhan dalam perjalanan mereka ya Bapak. Jauhkan daripada segala sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan setiap dosa pelanggaran kami ya Bapak. Layakkan kami Tuhan untuk menerima semua berkat-berkat-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Seberapa kita yang ada, kita tetap harus semangat ya saudara ya. Memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian Oh Giranglah. Oh,
pujian besarkan nama Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan berikan persembahan. Kita naikkan pujian kecaplah dan lihat. Kita akan naikkan pujian penyembahan Bapa yang setia. Kita sama-sama belajar lagu baru yang penuh dengan kekuatan ya saudara ya, di dalam pandemi seperti ini.
pada hari pagi ini. Kami percaya dan yakin Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan ada di depan kami, Tuhan ada di belakang kami. Setiap kami melangkah Tuhan, setiap kami melangkah dari rumah, Tuhan selalu mengiring dan menjaga kami. Kami percaya itu Tuhan, seluruh adat itu kami Bapa, selalu Tuhan menolong kami, selalu Tuhan menjaga dan melindungi kami. Banyak kami lihat Tuhan yang ada Tuhan di sana ini Tuhan, banyak musibah, banyak apa, tapi Tuhan selalu ada di depan kami. Tuhan ada di belakang kami, Tuhan ada Tuhan di rumah kami masing-masing. Malam naik Tuhan kami percaya dan yakin seluruh musibah-musibah yang ada Tuhan itu percobaan Bapa. Emang pernah kami kuat apa enggak Tuhan? Pernah kami tabah dan diam Tuhan? Tapi itu segala cobaan yang Kau berikan kepada kami, maka kami saat ini Tuhan, saudara-saudara kami juga Tuhan yang belum hadir saat ini, Tuhan tahu Bapa bagaimana Tuhan. Tuhan tahu Bapa di mana dia sekarang Tuhan. Seluruh Tuhan dalam kami yang ada, kami percaya dan yakin Tuhan, Tuhan ada Bapa melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami Tuhan akan mendengar firman. Biarlah Tuhan firman berdoa di dalam kehidupan kami. Biar kami Tuhan diminta mendekatkan diri kepada-Mu. Biarlah Tuhan melindungi yang selalu menopang dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan sudah kami ampuni Tuhan segala kelanggaran kami, segala kehilangan kami ampuni Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami Tuhan merupakan penjagaan yang dari Tuhan. Berkat Tuhan yang tidak bisa berbeda, berkati Tuhan yang semua ada ya Bapa. Nah yang kami minta Tuhan itu dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sekian doa kami yang penuh kelemahan dan kelemahan Bapa, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Tuhan tidak mendengar Bapa, maka kami bisa melaku-laku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita. Walaupun PPKM masih berlangsung, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing tetap bersemangat mengikuti ibadah online. Amin. Biarlah setiap level berkurang ya selama PPKM ini berkurang dan keadaan kita doakan dengan iman semakin membaik. Puji Tuhan. Karena kita yakin bahwa hari-hari ini walaupun hari-hari yang jahat, kayaknya tuh kita dikejar-kejar dengan kuasa maut ya saudara, sakit penyakit, tetapi orang yang selalu rela untuk diproses dan orang yang rela untuk bertahan akan selalu diberkati dan dimuliakan. Puji Tuhan. Tema yang saya ingin bawakan pada saat pagi hari ini adalah rela dan bertahan. Kemarin Marta bilang, Puji, sekali-kali foto pasangan, saya malu saudara. Udah tua, saya tuh benar-benar orang yang apa sih gak enakan banget dia begitu tuh kayaknya malu. Tapi ya karena permintaan ya nggak apa-apa. Sekali-kali dia pulangnya tuh 10 tahun sekali. Ya udah Pak, itu hubungannya sama Om Denny. Terserah mau foto yang mana gitu, asal fotonya yang bagus. Puji Tuhan, rela dan bertahan. Bulan lalu saya membagikan bahwa kunci pertama sebuah pohon kehidupan, sebuah tanaman berbuah lebat itu harus berakar.
Kalau pohon kehidupan saya dan saudara itu berakar, tertanam dengan dalam, dengan kuat, merambatkan akar-akarnya, sebesar badai apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara, saudara akan tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Itu syarat yang pertama, itu berakar. Berakar, tertanam di rumah Tuhan. Kunci berikutnya, saudara, untuk saudara dan saya menjadi pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah yang lebat, buah-buah yang manis, buah-buah yang memberkati banyak orang. Saya mau katakan pada saat pagi hari ini, pohon itu atau tanaman itu harus melewati yang namanya pemangkasan atau pembersihan. Dalam bahasa Inggrisnya saya kemarin cari di Google, itu namanya pruning. Saudara kalau punya tanaman itu harus melewati pemangkasan atau pembersihan, ya. Saudara cari sendiri di Google, namanya pruning. Pruning itu saya baca ya, takut salah soalnya, adalah penghilangan beberapa bagian tanaman. Saudara kalau punya tanaman di rumah, ya, tanaman hidup ya, itu saudara harus dalam suatu kebun misalnya, itu harus ada pemotongan bagian-bagian tanaman. Misalnya ini udah layu nih, ini kayaknya ada penyakit, itu harus dipangkas. Ini yang tidak produktif nih, daun-daun ini dipangkas, dipotong, digunting. Ya, saudara memahami ya, kalau yang punya tanaman yang senang bercocok tanam itu pasti tahu yang namanya pemangkasan, pembersihan atau dalam bahasa Inggrisnya pruning. Ya, itu saudara harus digunting, dipotong, dibersihkan. Bagian tanaman yang misalnya kayaknya ini tidak berguna nih untuk pertumbuhan tanaman, itu akan dipotong, dibersihkan. Nah, tujuan pemilik tanaman untuk melakukan pemangkasan atau pruning bukan untuk membuat tanaman itu mati, enggak, saudara. Tapi tujuannya untuk membentuk tanaman dengan cara mengontrol dan mengarahkan pertumbuhan tanaman. Itu yang saya dapat. Untuk menjaga kesehatan tanaman atau untuk meningkatkan hasil atau kualitas buah atau bunga yang dihasilkan. Begitu juga dengan Bapa di surga. Ketika saudara diizinkan dibersihkan dalam tanda kutip, ya, dari mungkin keegoan saudara, dari mungkin mental saudara yang masih mungkin mentalnya orang bilang mental lemah, Allah izinkan proses itu terjadi. Allah izinkan mungkin ada sakit penyakit yang kita alami. Allah izinkan mungkin kita mengalami kebangkrutan, kegagalan, supaya apa? Di situ tanaman rohani saudara dibersihkan. Saudara yang tadinya dulunya tidak kuat menghadapi badai kehidupan, tapi setelah melewati pembersihan dari Tuhan, saudara menjadi pohon-pohon kehidupan yang kuat. Sebesar apapun badai yang terjadi, yang diizinkan Tuhan menimpa pohon-pohon rohani saya dan saudara, ketika saudara sudah berakar dan melewati pruning atau pembersihan, saudara bertumbuh menjadi pohon yang kuat dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Ya, itu awal saudara. Jadi saya harus jelaskan dulu apa itu pruning atau pembersihan. Ya, nah dalam hidup saya dan saudara, Allah melihat begitu banyak semak duri. Nanti kita baca ayatnya. Seringkali Allah melihat dalam kehidupan pohon rohani saudara, Allah melihat banyaknya semak-semak duri dalam tanda kutip, dan Allah harus melakukan pembersihan. Supaya apa? Tujuannya bukan pohon saudara mati, bukan pohon rohani saya dan saudara mati, tapi tujuan dari pemangkasan semak duri supaya saya dan saudara bisa lebih lagi berbuah dengan lebat. Baca ayatnya. Markus 4 ayat 7. Markus pasal 4 ayat yang ke-7. Ya mulai keracokan ya. Ajarin dia dengan lembut ini. Ya, nah, hilang geser.
Ini lanjutan dari yang saya bacakan bulan lalu ya saudara. Sebagian lagi, kalau bulan lalu itu saudara baca, benih itu jatuh di atas batu-batu, jadi tanahnya sedikit, sehingga nggak bisa berakar. Ketika matahari datang, layu dan mati. Itu ya, bulan lalu ya, saya flashback lagi sedikit. Di ayat selanjutnya, di sini dikatakan sebagian lagi benih itu jatuh, tapi jatuhnya di tengah semak duri. Ya, bulan lalu jatuhnya di atas batu, kalau saudara masih ingat. Lalu makin besarlah benih itu, betul? Betul? Lalu makin besarlah benih itu, betul apa salah? Ini semua nggak konsen ya. Saya bilang lalu makin besarlah benih itu, betul, betul. Jadi saya kalau ngajarin sesat juga saudara, betul, amin, haleluya gitu ya. Konsen. Lalu makin besarlah semak itu, puji Tuhan, konsentrasinya mulai kembali. Dan menghimpitnya sampai mati sehingga apa? Ia tidak berbuah. Saudara, ada benih yang jatuh di semak duri. Bukannya benih itu yang bertumbuh dengan besar, dengan tinggi dan berbuah lebat. Tapi kalau benih itu tidak dibersihkan, tidak diangkat, tidak diambil, tidak dipotong, yang terjadi dalam kehidupan rohani, yang terjadi dalam pohon-pohon kehidupan rohani saya dan saudara, lalu makin besar semak itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika semak itu semakin besar, menghimpitnya sampai mati. Sehingga pohon rohani saya dan saudara tidak berbuah. Ini bahaya saudara. Ada semak-semak duri yang ada dalam hidup saya dan saudara, sehingga mengganggu. Allah melihat itu mengganggu, makanya Allah lakukan pruning, pembersihan dalam persoalan ekonomi aja. Seringkali ada semak-semak duri yang menghimpit ekonomi saudara, sehingga ekonomi saudara mati, bahkan tidak bisa nabung, ya kan? Saya gambarkan dengan ilustrasi yang nyata aja dalam kehidupan sehari-hari, dalam persoalan ekonomi. Saudara mungkin tahu pemasukan saudara tiap bulan, ya. Apalagi yang kerja di kantor, ada slip gaji, pasti tahu, ya. Ami pemasukan tiap bulan berapa? Tidak terhingga aja. Soalnya tiap hari bisa gajian, ya. Bang Charles, Doni yang bekerja itu tiap bulan dan Bapak Ibu Saudara yang lain yang di rumah tiap bulan dapat gaji. Tapi adakah yang tahu pengeluaran masing-masing Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Bang Charles pengeluaran sebulan berapa? Ya, betul ya? Kadang kita tahu pemasukan kita berapa, tapi kita kadang-kadang tidak tahu. Karena memang ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Betul? Betul. Tapi hati-hati dengan hal ini saudara. Saudara tahu pemasukan saudara, tapi ada yang dinamakan semak duri gaya hidup. Ya, betul? Saudara misalnya berpenghasilan 5 juta sampai 10 juta. Misal. Tapi gaya hidup saudara pengen kayak Syahrini. Bisa masuk. Betul? Nah, ini ibu-ibu lebih ngerti. Ibu-ibu atau kaum wanita kalau belanja bawa list itu, bawa daftar kan. Biasanya kita tulis daftar. Mau beli ini, gula putih, terigu, ya. Pas sampai supermarket, list itu tidak berlaku. Betul? Ibu-ibu atau wanita kalau masuk, lebih gampangnya ngitarin aja ya. Yang di list lama-lama lihat ya, bagus, masuk. Betul? Padahal nggak ada di list loh. Lihat ini, bagus ya warnanya. Padahal di rumah masih punya, tapi beda warna. Lihat ini, bagus. Padahal nggak butuh.
Itu namanya hati-hati, saudara. Kalau pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran, lebih besar pasak daripada tiang, itu jadi semak duri yang akan membuat perekonomian saya dan saudara ke depan. Lalu apa yang terjadi kalau semak duri ini semakin bertumbuh? Gesek kartu kredit. Saya nggak punya, tapi pura-pura aja gitu. Om Erwin yang punya, ya. Nanti ajarin saya. Biar tahu bagaimana rasanya punya kartu kredit. Kalau Mama Elis punya nggak? Om Erwin tahu kalau Mama Elis jebol. Tak terkendali, betul? Gaya hidup di Jakarta, saudara bayangin. Orang yang misalnya, yang sosial itu, wah kertasnya keren. Itu kalau tidak bisa mengendalikan diri, itu jadi semak duri, saudara. Nanti bawaannya gesek kartu kredit, bawaannya hutang, bawaannya kredit. Saya nggak mengindir yang kredit, enggak. Kalau kreditnya masih sesuai dengan pemasukan nggak apa-apa. Ya kayak Bang Charles ngambil rumah kredit kan, tapi masih bisa ditutup dengan pemasukan, itu nggak apa-apa. Tapi bahayanya orang yang ngambil sesuatu nyicil, tapi tidak sesuai dengan pemasukannya, itu bahaya. Itu bisa jadi semak duri yang menghimpit perekonomian saya dan saudara jadi mati. Bahkan saudara tidak bisa berbuat, tidak bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Udah mati duluan. Itu dalam hal ekonomi, ya saudara. Ibu-ibu lebih ngerti. Dalam hal pekerjaan, tiap-tiap orang punya penghalang tersendiri dalam ketika mau bekerja. Ya, betul? Masing-masing punya penghalang. Saudara tahu apa yang menjadi penghalang saya dalam bekerja? Misalnya hari itu mau melakukan apa? Ini. Betul. Ada yang sama dengan saya? Bahkan ketika saya mau berdoa, curhat dikit ya, muka ini, WA numpuk, gatel tuh pengen ngus, betul? Saudara ngerasain nggak? Ketika saya pagi-pagi aja mau berdoa, ketika saya buka ini, 15 menit berlalu. Pernah saudara, setengah jam. Saya bilang, Tuhan ampuni tobat-tobat. Saya langsung simpen. Ya kan kita kalau udah buka ini, 1 jam berlalu tanpa terasa. Betul? 2 jam berlalu tanpa lebih terasa lagi. Sampai siang. Kadang-kadang hanya mau takutin ini. Masuk Instagram, Facebook, WA, balas ini, balas itu, nge-like, komen. Habis 2 jam. Apa penghalang saudara dalam bekerja? Saudara mau tidak mau, supaya mau berbuah lebat, harus dipangkas, mendisiplinkan diri. Amin. Saya juga belajar, saudara. Dalam pekerjaan, mungkin hobi saudara, hobinya kalau udah mancing 10 tahun gak pulang-pulang, ada hobi sampai lupa anak istri misalnya. Cabut setiap sesuatu yang tidak begitu berguna. Kenapa semak duri itu harus dicabut? Tidak berguna buat pertumbuhan sebuah tanaman. Harus dipangkas, dicabut. Apa yang menghalangi saudara untuk bekerja? Apa yang menghalangi perekonomian saudara semakin naik? Itu yang harus dicabut, yang harus dibersihkan, yang harus dipangkas. Supaya saya dan saudara bisa berbuah. Amin. Banyak saudara. Pangkas segala sesuatu yang jadi semak duri dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan, dalam hal pelayanan pun kadang banyak semak duri. Itu harus dipangkas. Kita loncat Markus 4, penjelasan dari perumpamaan ini. Yesus berkata, ayat 18 sampai 19 coba. Apa sih yang Yesus maksudkan semak duri itu? Dan yang lain ialah ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman Tuhan. Berarti Yesus mengatakan perumpamaan ini orang Kristen bukan dengar firman.
orang Kristen ya, ke gereja, mungkin melayani, tapi ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini, ya, dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di situ dikatakan satu kekhawatiran. Yesus menjelaskan bahwa ada salah satu semak duri yang menghantui kehidupan orang percaya. Ini mereka dengar firman perumpamaannya, yaitu kekhawatiran harus dicabut. Kenapa kekhawatiran itu harus dibersihkan? Karena kekhawatiran itu tidak berguna. Ya, ada ayatnya kan? Ada ayatnya. Kekhawatiran itu tidak bisa menambah sehasta apapun. Ada di sini. Kekhawatiran saya dan saudara akan pandemi ini tidak berguna. Kekhawatiran saudara akan masa depan tidak berguna. Bersihkan, hilangkan, ganti dengan iman. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa melewati pandemi ini. Saya pasti berhasil. Rumah tangga saya pasti diberkati. Usaha saya pasti diberkati. Hilangkan kekhawatiran dalam kehidupan saya. Yang kedua di situ dikatakan apa? Tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal lain. Yesus bukan berkata, kamu gak boleh kaya, enggak. Kamu gak boleh diberkati, enggak. Tapi yang jadi masalah, kalau orang sudah ngejar kekayaan, kadang-kadang fokusnya teralihkan. Betul? Gara-gara di sini dikatakan tipu daya kekayaan, mengejar tas yang lebih bagus, mengejar mobil yang lebih mewah. Kalau tidak diimbangi dengan produktivitas, skill, kemampuan, kerja cerdas, itu akan menghimpit. Firman Tuhan katakan, bukan berarti saudara gak boleh kejar kekayaan, enggak. Keinginan, kerinduan Allah itu saudara dan saya diberkati kaya di bumi dan di surga. Tapi yang jadi masalah ini, kekayaan itu seringkali dibungkus iblis supaya kita salah fokus. Fokusnya bukan kepada sumber kekayaannya, tapi pada kekayaan. Beda ya saudara. Kadang-kadang gara-gara untuk mengejar kekayaan, saudara tidak ke gereja. Kadang-kadang untuk mengejar sesuatu yang disebut tipu daya kekayaan dan keinginan lain, saudara gak pernah lagi berdoa. Saudara gak pernah lagi baca firman. Itu yang dimaksud Yesus, tipu daya kekayaan. Engkau jadi salah fokus. Itu yang hati-hati yang bisa menghimpit firman Tuhan yang masuk dalam hidup saya dan saudara. Hari ini, kalau saudara merasakan itu, ambil langkah mundur. Betul? Saudara udah melangkah. Tapi saudara, kayaknya ada yang salah dengan ekonomi saya. Saudara udah berjalan nih, kayaknya ada yang salah dengan rumah tangga saya. Saudara melangkah mundur. Apa gunanya melangkah mundur? Introspeksi. Apa sih yang membuat saya gak bisa nabung? Misalnya ya. Apa sih yang membuat rumah tangga saya kok berantem terus? Apa sih yang membuat anak-anak saya kok tidak hormat sama saya? Ambil langkah mundur lagi. Cek. Apa ada semak duri? Apa ada kekhawatiran dunia ini? Apa ada tipu daya kekayaan? Saudara ambil langkah mundur. Supaya saudara bisa cek introspeksi apa yang salah sebenarnya. Betul? Itu yang dinamakan pemangkasan. Dibersihkan. Saudara dibuat tanaman itu, dibersihkan segala sesuatu yang menghimpit kehidupan saudara yang tidak berguna, itu dibersihkan.
dibersihkan. Ambil langkah mundur. Nanti maju lagi. Jangan udah mundur terus. Ya, saudara mengambil langkah mundur buat introspeksi, ngecek apa sih yang salah ya dengan ekonomi saya misalnya. Apa sih yang salah dengan pelayanan saya? Apa sih yang salah dengan rumah tangga saya? Apa sih yang salah dengan usaha saya tuh dari dulu kayaknya begini-begini aja, tidak ada kemajuan. Sedangkan tetangga sebelah baru buka sebulan, Tasya stop. Kok kayak udah melejit misalnya. Saudara ambil langkah mundur tak apa? Cek apa yang menjadi semak duri dalam segala aspek kehidupan yang saudara pikir harus dibersihkan. Amin. Gaya hidup, saya bilang tadi gaya hidup, ini bahaya. Gaya hidup kalau saudara dan saya ikutin terus, oh ngejar paspor merah, ngejar rumah yang lebih besar lagi, ngejar motor yang lebih bagus lagi. Kemarin Ami bilang gini sama saya, Tante Jen, jangan salahin saya ya. Kalau gara-gara Om Denny pinjam motor baru saya, Om Denny nanti minta dibeliin. Tenang nih, Om Denny tahu berapa penghasilannya, gak akan mungkin minta nih. Terus saya lihat motor, kalau saya bonceng Om Denny bisa pegel. Itu naiknya tinggi banget, kayak itunya Doni itu. Nah, kalian berdua bisa balapan, satu naik sepeda, satu naik motor, itu kan udah tinggi tuh. Nah, itu bisa bersaing nih. Sekarang ya, hari Jumat tuh. Tenang nih, Om Denny gak akan pengen, tenang. Dia tahu kemampuan kapasitas. Walaupun boleh beriman. Kemarin katakan terus ya. Aduh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus apa tante? Doni mau dibeliin? Doni jangan mau tante dibeliin. Ya, Doni lebih asik naik sepeda. Kenapa kamu senyum? Oh, Doni tuh lebih suka naik sepeda. Tenang tante, paling dia minta sepeda yang baru. Kalau kuda hitam kayaknya nggak mau Doni. Ya Don? Oh, justru gue mau kalau dikasih gaji. Gaya hidup, saudara. Gaya hidup itu harus dikendalikan. Ya, kadang-kadang mata ini nih, lihat orang punya sesuatu, pengen, ya. Saudara tanya Om Erwin deh, di kota besar, penghasilan ya, Johan, penghasilan sebesar apapun, kalau gaya hidup itu tidak dikendalikan, habis. Percaya. Kenapa saudara lihat artis-artis penghasilannya besar bisa bangkrut? Saudara ada sebuah kisah, ada seorang pemulung, bukan pengemis ya, beda ya. Pemulung sama pengemis beda. Pemulung itu mengumpulkan barang-barang rongsok tuh. Saudara sering dengar kan? Rongsok, nah, itu pemulung. Kan ya? Bener ya? Itu pemulung ya? Ini ada seorang pemulung. Kalau saudara pikir pemulung penghasilan berapa sih? Besar ya? Ya udah ganti profesi aja. Katanya besar ya? Udah pernah ngalamin? Teman itu ada. Oh ada. Nah ini ada kesaksiannya. Langsung disekap mati sama Bang. Lalu saya besok mau jadi pemulung. Saya udah mulung loh di atas lihat nanti kalau waktunya workshop itu mencair ya. Paling 100.000. Yang capek Om Selamat. Ada seorang pemulung saudara. Dia memulung gitu. Orangnya pasti nganggap remeh ya kayak saya tadi. Berapa sih penghasilannya gitu kan? Tapi saudara tahu di akhir hidupnya, pemulung ini mendonasikan jutaan US dollar untuk yayasan sosial. Cuma pemulung. Kenapa? Gaya hidupnya sederhana. Mungkin makannya cuma nasi kuning. Ini kasihan banget kata Mama Elisa. Ya, gaya hidup. Tapi ini saya ambil pembandingnya. Itu tadi pemulung ya, yang mungkin saudara pikir apa penghasilannya kecil. Tapi dia mendonasikan ratusan US dollar,
dolar, bukan ratusan, jutaan US dollar, gak tahu berapa sekarang ya. Pokoknya banyak. Tapi ada seorang atlet terkenal. Penghasilannya itu lihat dulu. Lebih ratus, susah ya kalau sesuatu yang belum pernah kita punya gitu. Ratusan miliar penghasilan. Kata saudara itu pasti, dia pasti bisa membeli segala sesuatu. Tabungannya pasti besar. Tapi saudara tahu, di akhir hidupnya, ketika dia meninggalkan hutang yang jauh lebih besar dari penghasilannya. Padahal penghasilannya miliaran dolar Amerika. Apa yang salah dulu? Penghasilannya gaya hidup. Saudara perhatikan, tukang becak, berapa penghasilan tukang becak? Tapi mereka bisa hidup kok. Kenapa? Gaya hidup yang dikendalikan. Kalau saya dan saudara mampu misalnya dengan gaya hidup 5 juta, 10 juta, jangan mengingini gaya hidup seperti orang-orang kaya misalnya di Logelis. Aduh, lihat itu tuh keluarga besar Trijoyo, pengen kayak gitu yuk. Jangan. Endorse. Kalau bagi ini contoh aja ya. Ini banyak terjadi loh saudara. Saudara dengan misalnya penghasilan 5-10 juta itu udah besar loh bagi saya. Tapi pengen gaya hidup yang lebih besar lagi. Itu kayak jadi ketipu daya loh saudara. Hati-hati dengan gaya hidup. Tidak ada yang salah kalau saudara mengingini sesuatu, tapi imbangi dengan kerja keras, produktivitas, dengan skill saudara ditingkatkan, supaya saudara menghasilkan pemasukan yang lebih besar lagi. Baru saudara bisa mengejar gaya hidup. Amin. Amin. Langsung balik ya. Semak duri gaya hidup harus dikendalikan. Boleh sih ngejar sesuatu, tapi imbangi dengan kemampuan saya dan saudara. Ada orang yang gaya hidup apa sepak durinya pergaulan, ya, saudara. Ada orang yang bergaul dengan orang-orang yang pesimis misalnya. Kita ini pengen maju, kita ini pengen melangkah, tapi karena pergaulan kita dengan orang-orang yang pesimis, nanti teman-teman kita bilang, kamu tuh kayak gitu gak mungkin berhasil. Pernah saudara menemukan komunitas seperti itu? Kamu bisanya apa sih? Kamu langsung lihat Bang Tarus. Emang Bang Tarus suka gitu? Pangkas. Oh salah. Diruwet. Ya. Ada komunitas itu yang melemahkan kita misalnya. Kita pengen maju, jangan dicubit kok. Kita pengen maju nih. Pengen maju. Dengar omongan, pasti kamu bisanya apa? Masa lalu mau aja gelap, misalnya gitu. Pangkas. Kadang-kadang saudara harus tegas terhadap semak duri yang menghalangi pertumbuhan kehidupan saudara. Nah, itu tadi kita bahas bahwa sebuah tanaman untuk menghasilkan buah yang lebat harus melewati yang namanya pembersihan. Supaya apa? Tanaman itu bertumbuh lebih kuat, berakar lebih dalam, dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Itu level pertama. Yang berikutnya level pembersihan yang naik tingkat level yang lebih tinggi. Sebuah pohon ini atau tanaman ini sudah berbuah, akarnya sudah dalam, tapi firman Tuhan mengatakan harus dibersihkan lagi. Ranting yang berbuah pun harus dibersihkan. Baca ayat Yohanes 15 ayat 2. Kadang-kadang kalau kita baca ayat ini, kok gak adil banget Tuhan? Saya kan sudah berbuah, saya kan sudah rajin ke gereja, saya kan sudah setia melayani, semua sudah saya berikan buat Tuhan. Kenapa harus melewati pembersihan lagi? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah,
dipotong. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak berbuat, pulang kampung. Enggak sih. Tergantung Tuhan maunya gimana. Nah ini yang lebih, levelnya lebih naik lagi saudara. Saudara tadi kan pembersihan supaya saudara bisa berbuah, betul? Nah ini sudah berbuah. Nih, saudara baca aja. Setiap ranting yang berbuah, ini udah menghasilkan buah saudara. Saudara sudah ke gereja, sudah rajin berdoa, sudah setia melayani, memberi perpuluhan, memberi ucapan syukur. Tapi dibersihkan. Supaya apa? Supaya apa saudara? Supaya ia lebih banyak berbuah. Kok gak ada yang Tuhan, saya kan sudah setia, saya kan sudah memberi segala-galanya buat Tuhan, tapi kok masih dibersihkan? Ini level yang agak naik dari yang tadi. Ya, kita mungkin gak salah, tapi tetap mengalami masalah. Betul? Ada saudara yang mengalami gitu. Saya nggak salah apa Tuhan, saya tidak. Kayaknya saya sudah hidup benar, tapi kok tetap mengalami masalah ini. Saudara kadang-kadang mungkin diizinkan gagal. Saudara kadang-kadang diizinkan sakit. Saudara mungkin kadang-kadang mengalami tantangan. Saudara diizinkan jatuh. Saudara diizinkan bangkrut. Kadang-kadang di level ini saudara, di level ayat ini, banyak orang Kristen ketika mengalami pembersihan di level ini menyalahkan Tuhan. Betul? Tuhan, di mana engkau? Saya sudah setia, pagi siang sore saya berdoa, saya sudah rajin berpuasa, saya setia melayani. Ibadah jam 5 saya datang jam 3 sana. Ibadah jam 7 saya jam 5 udah di pastori. Sarapan di sana. Oh gak ada yang bawa juga. Tapi kok ngalamin seperti ini Tuhan? Hati-hati saudara. Ketika saudara mungkin tidak melakukan kesalahan, tapi diizinkan Tuhan ada masalah, lewati ini semua dengan rela dan bertahan. Kalau orang Kristen yang tidak kuat melewati proses ini biasanya lantur, biasanya mundur teratur, biasanya mundur gak ke gereja, biasanya. Tapi saya percaya saya dan saudara dan jemaat Tuhan yang di rumah, ketika mungkin diizinkan Tuhan melewati pembersihan level ini, saudara tetap teguh setia kepada Tuhan. Saudara tetap setia melayani Tuhan apapun yang terjadi. Karena tujuannya bukan Tuhan jahat, supaya dia lebih banyak berbuah. Tuhan izinkan pembersihan tingkat ini supaya saudara itu mungkin ada potensi-potensi yang sudah ada, tapi kayaknya tidak berkembang. Tuhan izinkan dibersihkan kembali. Relakan. Rela. Ya ada lagunya ya. Bukan untuk menyakiti, bukan untuk menghancurkan, tapi tujuan Tuhan untuk membersihkan hidup kita supaya saudara berbuah lebih baik. Belajar dari Yusuf. Yusuf itu anak baik. Betul? Yusuf itu baik. Walaupun kakak-kakaknya punya niat jahat sama dia baik. Dia nganterin makanan sama kakak-kakaknya. Saudara kalau baca ayat-ayatnya itu tidak ada sedikit pun ucapan Yusuf tentang saudaranya itu yang jahat. Yusuf anak baik, saudara. Tapi Tuhan mau persiapkan Yusuf. Yusuf udah berbuah loh. Yusuf baik. Walaupun dia dibuang, dia difitnah, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara melewati seperti Yusuf, dibersihkan kemanjaan. Ya, tujuan Tuhan supaya Yusufnya harus dipersiapkan jadi seorang pemimpin, pemelihara sebuah bangsa yang besar. Mental Yusuf yang dipersiapkan. Kemanjaannya dia anak bungsu, saudara. Dia anak
rupa indah. Tapi Yusuf dibersihkan dari segala kemanjaan. Motivasi-motivasi yang tidak pernah dibersihkan. Yusuf itu dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Makanya dia harus melewati itu. Dibuang ke sumur, dijual, difitnah, di apa-apain, Yusuf tetap rela dan bertahan. Belajar dari Yusuf. Saudara, kalau saudara membaca kata bertahan, kemarin dulu saya belajar di SAJ. Arti bertahan itu sangat dalam. Bahasa aslinya itu hupomone. Benar ya Om Denny ya? Hupomone itu artinya sangat dalam. Arti hupomone atau bertahan itu kemampuan untuk bertahan pada suatu posisi melampaui ya batasan waktu yang diharapkan. Saudara misalnya berdoa kepada Tuhan, ngarep sesuatu, tapi nggak dijawab. Tapi saudara bertahan, terus mendoakan pergumulan saudara. Mungkin secara manusia kesabaran saudara sudah habis. Saudara ada di titik kehilangan kesabaran. Tapi saudara tetap bertahan. Stay. Tetap bertahan. Sampai waktu Tuhan. Itu yang terbaik. Itu namanya bertahan. Hupomone. Amin. Saudara bertahan di masa-masa pandemi ini. Saudara gak marah sama Tuhan. Saudara rela diproses, dibersihkan. Itu saudara sedang melewati proses pembersihan. Amin, saudara. Jangan kecewa kalau Tuhan mungkin membersihkan saudara. Ada saatnya saudara berdoa tetapi doa saudara tidak didengar. Jangan kecewa ketika saudara harus melewati proses pembersihan ini. Jangan lari, jangan marah, karena waktu Tuhan itu harus selesai. Saudara, kalau nginstal sesuatu yang Denny terus di cancel, jadi gak instalnya? Cancel, jadi gak? Waktu Tuhan itu memang kadang tidak bisa diserah. Tapi ketika saudara bertahan, itu Tuhan sedang install sesuatu. Kalau saudara tidak kuat, marah, lari, kabur, pundung, instalan sesuatu berkat untuk saudara, cancel. Amin. Jangan meng-cancel rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Bertahan. Amin. Rela Tuhan. Sesakit apapun proses pembersihan, relakan hati. Jangan cancel. Oh, saudara gak mau, Tuhan gak mau lagi, kau capek, Tuhan capek. Misalnya ya, Tuhan aduh udah bubar UN. Misalnya, udah itu aplikasi yang Tuhan sedang rancangkan buat saya dan saudara. Saudara mundur, itu saudara meng-cancel, batal, gak jadi. Amin. Sampai Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita itu komplit, selesai, komplit, jadi, ya. Karena kita bukan orang-orang yang gampangan. Ibrani 12 ayat 11. Kita tuh bukan orang mental, kita tuh harus punya mental pemenang. Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Relakan diri kita untuk diproses dan dilatih. Memang, ini firman Tuhan katakan, memang tiap-tiap ganjaran, tiap-tiap proses, tiap-tiap pembersihan pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tidak mengenakan, tetapi kadang-kadang mendatangkan duka cita. Tetapi kemudian saudara perhatikan, kalau saudara rela dan bertahan melewati berbagai macam proses pembersihan dari Tuhan, tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Saudara harus jadi orang-orang yang terlatih.
untuk rela dan bertahan. Latih, itu perlu latihan, saudara. Untuk saudara rela dan bertahan menghadapi suatu masalah sampai komplit instalan Tuhannya, saudara harus punya kemampuan untuk bertahan. Dan ini tidak gampang. Relakan diri kita untuk dilatih. Kadang-kadang memang kita nggak ngerti Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup saya. Kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi itu proses yang harus kita lalui. Belajar dari Ayub. Satu lagi. Tadi kita belajar dari Yusuf ya. Sekarang kita belajar dari Ayub. Terakhir. Ayub itu, saudara, kalau pohon udah megah, saudara. Betul? Saudara kalau baca kekayaan Ayub, itu Yusuf, Ayub tuh kalau pohon itu sudah berakar, dia saleh, dia taat, dia setia. Itu kalau pohon itu udah megah, pohon itu udah rindang, akarnya kuat. Ya, saudara kalau belajar dari kisah Yusuf, itu kalau diilustrasikan Yusuf itu pohon, itu Ayub itu adalah sebuah pohon yang megah, yang bagus, buahnya lebat, dia diberkati, saleh. Bahkan Tuhan itu nyanjung Ayub. Betul? Ketika berhadapan dengan iblis, ini loh anakku nih. Kalau kita orang tua ya, ini anak saya pintar banget, pintar makan. Itu Allah nyanjung Ayub. Itu kalau pohon itu udah megah, udah besar. Tapi apa yang terjadi? Ayub melewati proses kebersihan. Itu kalau pohon udah megah itu dikudulin. Saudara bayangin, itu kalau saudara jadi Ayub, saudara jadi pohon Ayub itu, mau gak marah ya marah loh saudara. Ya, saudara bayangin Ayub itu udah kaya raya, diberkati, hidupnya udah saleh, dia melakukan kebenaran, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi saudara lihat, dia diizinkan proses dikudulin, dibersihkan. Sudah bayangkan loh, sesuatu yang sudah megah diruntuhkan lagi. Gimana rasanya? Kalau saudara gak kuat jadi Ayub, itu saudara marah-marah sama Tuhan. Benar? Ayub hidup benar loh. Ayub bukan orang yang sekali ke gereja besok enggak, dia saleh. Alkitab mengatakan, Alkitab mencatat dia itu saleh di antara orang-orang sesamanya. Dia itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi Ayub melewati proses pembersihan lagi. Saudara bayangkan kalau saudara jadi Ayub, sakit saudara, digundulin lagi, dibersihkan lagi, mulai dari nol lagi. Itu luar biasa. Tapi Ayub punya kekuatan untuk rela dan bertahan. Saudara bayangkan Ayub untuk mencapai kehidupannya sebelum digundul itu perlu perjuangan, saudara. Betul? Dia itu hidup saleh itu dia berjuang. Dia rela ngerayain anak-anaknya misalnya pesta-pesta, dia balik lagi minta ampun di hadapan Tuhan. Itu butuh perjuangan yang besar. Tapi Ayub pun melewati proses. Kalau saudara merasa hari-hari ini ada proses pembersihan, belajar dari Ayub. Buka ayat Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Katakan ini di hadapan Allah. Kalau memang Tuhan mengizinkan proses pembersihan itu terjadi. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Ayub tidak marah sama Tuhan. Ketika Ayub mengalami itu, apa yang Ayub lakukan? Maka berdirilah Ayub. Ini tindakan merendahkan diri di hadapan Tuhan pada zaman itu. Lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ketika Ayub kehilangan segala-galanya, ini yang Ayub lakukan. Ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan
diperlukan kerelaan dan pertahanan yang luar biasa untuk mengatakan terpujilah nama Tuhan. Ketika saudara sakit, diperlukan suatu kerelaan dan suatu ketahanan yang luar biasa. Ketika Tuhan mengizinkan usaha saudara bangkrut, hidup saudara hancur, usaha saudara gagal, diperlukan suatu kekuatan yang dari Tuhan untuk saudara berkata terpujilah nama Tuhan. Ketika saudara mengalami persoalan, belajar dari baik. Coba ayat 22. Di ayat terakhir ini saudara, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kalau kita jadi Ayub, nyalain Tuhan mati-matian, tapi Ayub tidak melakukan. Kalau saya dan saudara dibersihkan, lalui dengan rela, bertahan, belajar tetap bersyukur, lalui dengan damai sejahtera dan ketenangan. Caranya gimana aja? Baca ayat terakhir, 1 Korintus 10 ayat 13. Untuk melewati masa-masa sulit sekarang, saudara harus membaca ayat ini dengan iman. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat favorit untuk yang mengalami proses. Ada teman-teman aja ya. 1, 2, 3 dengan iman. Pencobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan mencobai melampaui kekuatan rohani. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggapinya. Belajar. Kita bisa menanggung, kita bisa melewati. Di situasi seperti ini, Indonesia bisa melewati. Buktinya menang di Olimpiade, ya. Saya kemarin dulu, Om Erin mau salah kasih medali. Saudara yang baca di grup Maranatha, lucu. Di situasi pandemi seperti ini, kemenangan Tuhan berikan buat Indonesia. Itu juga menjadi iman saya dan saudara. Kita bisa melewati pencobaan yang Tuhan izinkan itu tidak melebihi kekuatanmu. Kalau tante Wawa batas kemampuannya 5 kilo, Tuhan gak kasih 5 kilo lo bisa enggak. Kalau saudari Marta misalnya punya kemampuan untuk menanggung pencobaan 10 kilo, Tuhan gak akan kasih 11 kilo. Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Kalau saudara diizinkan dicobai dengan persoalan besar, berarti engkau hebat karena engkau mampu. Amin. Yang mau main musik, jangan pernah menyesal untuk menjadi anak Tuhan. Walaupun tantangan yang kita lewati besar, tantangan yang kita lewati luar biasa, bahkan pandemi ini membuat semua berubah, tapi satu hal, mahkota kehidupan harus menjadi milik saya dan saudara. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan kerinduan. Tidak ada yang perlu disesali dalam hidup ini. Lalui dengan rela dan bertahan, engkau pasti bisa menang bersama Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup.
janji Tuhan yang menguatkan kami, yang menghidupkan pohon kehidupan kami, sehingga tetap bertumbuh, berakar, bahkan berbuah lebih lebat lagi di masa-masa pandemi ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup membuka pintu-pintu yang sudah tertutup. Engkau sanggup membuka setiap hati-hati yang keras. Engkau sanggup menolong kami dalam segala persoalan kami masing-masing. Engkau yang lebih tahu Tuhan setiap proses yang kami lewati. Engkau yang lebih mengerti. Kuatkan kami dengan firman, kuatkan kami dengan janji-janji Tuhan, sehingga mahkota kehidupan menjadi tujuan akhir kami di dalam perjalanan kehidupan kami di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tanamkan firman Tuhan dalam hati kami. Biarlah benih itu tidak terhimpit oleh semak-semak duri-duri ini Tuhan, tetapi firman itu boleh bertumbuh menjadi buah-buah yang berkenan di hadapan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja, kami boleh dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami menerima firman Tuhan dengan mengucap bersyukur. Haleluya. Amin. Lalu selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan yang kedua. Kita akan puji dan membesarkan nama Tuhan. Kita masuk dalam pengumuman gereja untuk ibadah hari Rabu. Menurut Ibu Gembala ditentukan dulu dikarenakan di depan gereja terutama akan mau dipenuh, ya, istilahnya mau dinaikkan sampai ke dalam. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Untuk hari Sabtu ada untuk ibadah muda dan remaja, mudah-mudahan PPKM dicabut, ya, jadi kita bisa terbuka kembali untuk ibadah dan dilanjutkan. Hari Sabtu ada latihan musik setengah 7 malam dan hari Minggu seperti biasa jam 7, dan mudah-mudahan ada sekolah minggu selama PPKM dicabut, ya. Semua Tuhan tolong, kita terus berdoa. Terus yang berulang tahun dalam minggu ini yaitu Arka Lumban Ketubuhan sama Anastasia Hutaringgan, ya, cuma beda 1 hari tapi beda tahun. Satunya masih kecil, satunya udah big nih, ya. Puji Tuhan. Ya, selamat ulang tahun yang berulang tahun. Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa berikan kesehatan dan kekuatan. Lanjut pengumuman berikutnya, selalu doakan untuk bangsa Indonesia pelaksanaan vaksin, dan kami hamba-hamba Tuhan, ya, khususnya
menyarankan untuk setiap jemaat divaksin, ya, untuk setiap jemaat divaksin, karena vaksin itu yang kami tahu itu bukan menolak, tapi mengurangi. Ya, kalau kita terpapar itu mengurangi. Mari, ya, untuk melakukan doa untuk pelaksanaan vaksin, bahkan kesediaannya vaksin, ya. Terus doa atau Indramayu Kota Aublis yang kemarin saya dapat info rada menurun. Cuma ya namanya kumpul lagi ya bisa ramai lagi ya. Ya jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, Bapak Ibu Gembala dan serta keluarga pastori. Ada lagi pengumuman gereja, ada perubahan. Kayaknya kas pemuda ya, iya kas pemuda persembahan 30.000 selain dari Asia atau akhir 1.231.000. Terus kas sekolah minggu tetap, kas diakonia tetap, kas Natal tetap. Ya, tidak ada pemasukan karena PPKM. Habis, ya habis. Nanti ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala. Tuhan, jadi hari Rabu ibadah ditentukan tidak ada ibadah hari Rabu, pemuda kembali lagi ibadah Sabtu ya. Karena ada anak Tuhan yang berjanji akan beresin mulu depan supaya jemaat tidak terlalu susah masuk, takutnya hujan juga masuk air ke dalam gereja karena gereja kita sudah lebih pendek daripada ya. Jadi kita berdoa, nggak tahu hitungannya berapa, saya nggak tahu, pokoknya dia berjanji nanti kita mau belajar muruk, dan jadi grupnya dari depan teras ya. Doakan supaya ruangnya ada, semuanya berjalan dengan baik dan semuanya indah ya. Kalau memberkati kita semua, mari kita bangkit berdiri dan naikkan pujian kepada Tuhan. Iya, jangan lupa Selasa libur ya, tanggal merah ya. Yang kerja nggak usah masuk kerja. Orang Karu libur, Karu ya, kemarin Karu nggak libur. Libur ya, tanggal merah libur. Libur dah. Selalu untukku, selalu untukku. Yang mau nabung ke Ibu Sudina. Selalu
Berkati Tuhan untuk Tuhan Yesus yang saat ini menderita kelemahan tubuh. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, berikanlah pemulihan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Engkau sudah menyembuhkan keluarga Pak Yanto, Engkau sudah menyembuhkan keluarga Pak Rahman, Engkau sudah menyembuhkan Tante Laing keluarga, Engkau sudah menyembuhkan keluarga Om Bunhau Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan Tuhan untuk Tante Kiu dan Om Feni Tuhan, bahkan keluarganya Bapa. Dan kami percaya kesembuhan sedang terjadi bagi keluarga kami Tuhan, keluarga Yusuf Tari dan yang di Solo Tuhan, karena mereka sekeluarga terpapar COVID dalam isoman saat ini Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, masa-masa yang mereka lalui Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan. Juga untuk Tuhan Yesus, Bapak Jeffrey Oreka Tuhan yang di Jakarta, yang sakit demam berdarah juga Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan beliau Tuhan. Berkati Foni, anak-anaknya juga ya Bapak, berikan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jamahan Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang Kau perbuat adalah baik adanya bagi keluarga kami. Terima kasih Bapak. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, para menteri yang ada, setiap aparat pemerintahan Tuhan Kau memberkati, baik di pusat maupun daerah. Limpahkanlah kesehatan, kekuatan bagi bangsa kami. Tuhan, biar PPKM cepat diangkat dan kami boleh menjadi rakyat yang sehat, rakyat yang kuat. Tuhan, sediakan vaksin yang kami butuhkan untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk seluruh orang-orang percaya, untuk seluruh Indonesia ini boleh divaksinasi dan mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Bapak. Kau lihat pergumulan kami satu persatu Tuhan. Pagi hari ini jemaat demi jemaat bawa pergumulan hidupmu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia selalu menolong kita untuk kita tegar di masa yang sukar ini. Walaupun Dia janji tidak pernah jalan selalu rata di hadapan kita, tetapi penyertaannya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Naikkan permohonanku pagi hari ini di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulanmu hari ini, Tuhan mendengar doamu. Haleluya. Biar kita dibersihkan seperti ranting-ranting yang berbuah agar bertambah banyak buahnya. Biar kita dibersihkan dari setiap dosa kehidupan kita, supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami. Lewat perkataan, perbuatan, pemikiran kami, bahkan lewat perasaan kami yang orang lain tidak tahu Tuhan. Ampunilah Tuhan. Kami mau hidup saleh di hadapan-Mu. Kami mau hidup benar dan berkenan di hadapan-Mu, supaya doa kami tidak terhalang sampai ke surga, dan berkat Tuhan tidak terhalang turun atas kami. Terima kasih Bapak. Berkati anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu dalam naungan kasih Tuhan. Sediakan apa yang mereka butuhkan. Makan, minum, pakaian mereka Tuhan adakan. Kesehatan keluarga mereka Tuhan adakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengan iman kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai